Bahkan sosok tersebut tidak hanya menampakkan diri di malam hari saja, tetapi juga di siang hari. Terdapat beberapa tempat yang bisa dibilang angker pada Pulau Nusa Kambangan. Di antaranya ada Tunggal Panaluan. Menurut legenda, di sana sering terjadi tabrakan atau kecelakaan. Dikenal sebagai Pulau Kematian, Nusa Kambangan yang terpencil di selatan Jawa Tengah menyimpan begitu banyak rahasia. Pulau Nusa Kambangan memang menjadi rumah bagi narapidana kelas berat, sekaligus menjadi titik pelaksanaan hukuman mati bagi beberapa napi. Selain ketatnya sistem pengamanan, banyak kisah mistis yang bertebaran di sekitar lapas ini. Menurut legenda, di lokasi tersebut konon katanya sering terdengar suara orang menangis dan suara orang minta tolong. Selain suara-suara misterius, ada juga sosok-sosok makhluk tak kasat mata yang juga sering menampakkan diri. Bahkan sosok tersebut tidak hanya menampakkan diri di malam hari saja, tetapi juga di siang hari. Terdapat beberapa tempat yang bisa dibilang angker pada Pulau Nusa Kambangan. Di antaranya ada Tunggal Panaluan. Menurut legenda, di sana sering terjadi tabrakan atau kecelakaan. Di kelokan itu terdapat lintasan tebing karang dan di sebelah kanan adalah perairan Laguna Segara Anakan. Bahkan katanya ada orang yang pernah terjebur akibat kecelakaan di wilayah ini. Kemudian ada pertigaan Kamboja. Di pertigaan ini ada kesan mistis yang sangat melekat. Di wilayah inilah yang terdapat pohon Kamboja besar yang berdiri tegak dan memiliki cabang-cabang meranggas yang hampir tak berdaun, yang seakan-akan menambah kesan mistis di pertigaan ini. Menurut penduduk sekitar, di pertigaan terutama di sekitar pohon Kamboja yang berada di tengah pertigaan adalah tempatnya bagi makhluk-makhluk tak kasat mata. Di tempat itu sering terjadi penampakan perempuan berpakaian putih dan berambut panjang. Sampai sesosok orang yang terlihat sedang duduk. Karena cerita mistis itulah, pohon Kamboja yang terletak di pertigaan itu tidak ada yang berani menebang. Selanjutnya ada Lembah Nirbaya. Lembah yang sekarang telah menjadi lapas terbuka industri Nusa Kambangan ini pun juga tak luput dari kesan mistis. Banyak petugas dan napi mendengar suara-suara dan penampakan, dan bahkan terjadi di siang hari. Pernah suatu ketika terdengar suara seseorang yang minta makamnya dibenarkan. Dan setelah dilihat oleh seorang ahli spiritual, memang makam tersebut menghadap ke arah yang salah. Selain ketiga tempat di atas yang terkenal angker, di Pulau Kematian itu juga terdapat sebuah gua yang bernama Gua Ratu. Gua Ratu sendiri dulunya terkenal sebagai tempat semedi oleh orang-orang penganut kepercayaan. Konon, Gua Ratu merupakan gua tua sebagai istana atau kerajaan siluman. Karena merupakan kerajaan siluman, menurut legenda, goa ini sering pula dipakai atau sebagai tempat pertemuan raja-raja siluman. Di sana ada larangan yang tidak tertulis. Bagi pengunjung Pulau Nusa Kambangan, khusus di Gua Ratu, dilarang melakukan atau berbuat yang tidak pantas jika berada di dalamnya. Pada gua ini juga terdapat batu yang sering kali disebut atau bernama Ganda Mayit. Batu ini pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon akan berbau busuk seperti bangkai atau mayat. Selain batu Ganda Mayit, dalam Gua Ratu terdapat pula batu yang diberi nama Selendang Mayang. Batu Selendang Mayang bentuknya tinggi besar dengan pilar-pilar di sekelilingnya. Batu ini sendiri sebenarnya merupakan stalagmit yang terbentuk ribuan tahun lalu. Menurut legenda, batu Selendang Mayang ini posisinya tergantung dan angker persis di tikungan gua. Salah satunya yang merupakan jalur yang tembus ke Laut Selatan. Pada bulan Syura di malam hari tertentu yaitu malam Jumat Kliwon, batu ini dapat mengeluarkan cahaya. Selain tempat-tempat angker, banyak juga pengalaman mistis yang dialami oleh petugas lapas. Menurut pengakuan salah satu petugas lapas, ada yang pernah bertemu dengan sosok Mbah Syukur.
Jika sudah memasuki malam hari, biasanya banyak petugas lapas yang tidak berani pulang sendirian. Mereka lebih memilih untuk menginap di kantor. Sosok Mbah Syukur adalah pria tanpa kepala yang kadang menampakkan diri di malam-malam tertentu. Ada juga pengalaman petugas lapas yang sering diganggu oleh wanita tak kasat mata dari Belanda, mendengar suara gamelan dan melihat sosok bertubuh tinggi besar. Namun menurut mereka, kejadian mistis tersebut sudah menjadi hal yang lazim dialami oleh para petugas lapas.